Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana kabarnya adik-adik kelas 9? Semoga semua tetap sehat. Oke, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Oke, silakan disimak. Struktur dan fungsi jaringan tumbuhan terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah struktur. Terus yang kedua adalah fungsi. Jadi struktur itu adalah nama bagian. Sedangkan fungsi adalah struktur dan fungsi. Maksudnya apa kok fungsi terdiri dari struktur dan fungsi? Jadi contohnya, misal rambut akar, fungsinya sebagai untuk memperluas bidang penyerapan. Jadi nama bagiannya atau strukturnya adalah rambut akar, fungsinya adalah memperluas bidang penyerapan. Itu ya yang dimaksud dengan fungsi. Oke, yang kita pelajari di materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan adalah dimulai dari bagian yang paling bawah, ada akar. Terus ke atas ada batang. Bagian yang berwarna hijau, daun. Terus bagian yang memiliki warna-warni, bunga. Oke, jika digambarkan simpelnya seperti ini ya. Jadi ini ada bagian akar, batang, daun, dan bunga. Bagian akar nomor 1. Terus nomor 2 bagian batang. 3 bagian daun, dan 4 adalah bagian bunga atau bagian utama dari tumbuhan. Oke, yang kita pelajari pertama adalah bagian akar. Nah, akar itu ada 3 bagian. Bagian pertama ini adalah dinamakan bagian diferensiasi. Terus bagian kedua dinamakan daerah pemanjangan. Terus bagian ketiga dinamakan daerah pembelahan. Daerah pertama adalah daerah diferensiasi. Apa itu daerah diferensiasi? Daerah diferensiasi adalah di sini ada yang namanya different. Different artinya berbeda. Jadi, suatu jaringan akan berkembang menjadi jaringan yang berbeda dengan lainnya. Contohnya adalah jaringan epidermis yang akan berkembang menjadi rambut akar.
Jadi yang kalian harus ingat-ingat adalah different, jadi berbeda. Mulanya dari jaringan epidermis, kemudian berkembang menjadi rambut akar. Oke, terus daerah yang kedua adalah daerah pemanjangan atau di sini pendewasaan. Nah, yang ketiga adalah daerah pembelahan. Kalau daerah pembelahan ini berarti terdapat jaringan yang terus membelah. Jaringan apa itu? Jaringan meristem. Karena jaringan ini berada di ujung akar, ujung nama latinnya adalah apex. Berarti nama jaringannya meristem apikal. Oke. Nah, ini tadi dilihat dari ini bagian akar dilihat ke bawah. Gini ya. Bagian akar dilihat ke bawah, kalau diperbesar jadinya seperti ini. Nah, sekarang kita lihat, kalau akar, bagian akar ini kita potong horizontal gini, maka jaringannya akan terbentuk seperti ini. Jaringan akar jika kita potong melintang atau horizontal. Nah, kita lihat bagian-bagiannya. Yang pertama adalah bagian yang pertama, bagian paling luar, dinamakan epidermis. Dari dua kata, epi dan dermis. Dermis adalah kulit, epi luar. Berarti epidermis adalah lapisan kulit luar. Terus bagian yang kedua. Bagian yang kedua adalah korteks. Nah, lanjut bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga adalah endodermis. Oke, masih ingat ya, kalau dermis adalah kulit, terus endo dia artinya dalam, berarti endodermis kulit dalam. Terus bagian utama dari akar adalah ini ya, bagian tengah. Bagian tengah saya tulis ke sini. Dinamakan silinder pusat. Oke, yang kita bahas bagian utama dari akar adalah silinder pusat. Silinder pusat fungsinya untuk mentransportasikan unsur hara dan mineral ke daun. Nah, di silinder pusat ini ada dua jaringan. Yang pertama adalah perisikel. Yang kedua adalah pembuluh. Oke, masih ingat dengan pembuluh atau jaringan pembuluh? Jaringan pembuluh terdiri atas xilem dan floem. Xilem mengangkut unsur hara dan garam mineral ke daun, sedangkan floem ada mengangkut hasil fotosintesis. Oke, saya ulang lagi. Bagian pertama adalah akar. Akar dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bagian diferensiasi, 2 pemanjangan, 3 pembelahan. Diferensiasi, ingat kata different, berbeda. Jaringan yang berubah menjadi jaringan yang berbeda.
pemanjangan atau daerah pendewasaan. Yang terakhir pembelahan atau di situ terdapat jaringan meristem. Karena di ujung dinamakan meristem apikal. Terus jika akar kita potong melintang, maka akan terbentuk seperti ini. Daerah paling luar adalah epidermis. Bagian kedua korteks, bagian ketiga endodermis, dan bagian utama adalah silinder pusat yang fungsinya mentransportasikan unsur hara dan mineral ke daun. Silinder pusat dibagi menjadi dua, perisikel dan pembuluh. Pembuluh dibagi menjadi dua, xilem dan floem. Jadi itu materi tentang akar. Nah, sekarang kita lanjutkan bagian yang kedua adalah batang. Lanjut, bagian yang kedua adalah batang. Nah, batang ini juga dibagi menjadi 3 bagian. Yang paling ujung adalah jaringan meristem. Oke, kalian masih ingat tadi jaringan meristem adalah jaringan yang aktif membelah. Terus bagian yang kedua adalah protoderma. Nah, protoderma ini adalah kulit luar. Dia akan berkembang menjadi epidermis. Terus bagian yang ketiga, prokambium. Prokambium akan berkembang menjadi xilem dan floem. Nah, atau nama lainnya adalah jaringan vaskular atau jaringan pembuluh. Oh ya, lupaan, jaringan meristem ini berkembang menjadi korteks. Nah, korteks adalah bagian utama dari batang. Nah, oke. Ini jika batang kita potong melintang seperti ini, maka akan kita lihat, oh ya maaf, batang kan ada dua, ada yang monokotil dan dikotil. Nah, kalau yang ini adalah penampang melintang batang monokotil, yang ini penampang melintang batang dikotil. Jadi kalau ini batang ini kita potong melintang, nah hasil pengamatannya akan seperti ini. Ini monokotil, yang ini dikotil. Nah, bagian-bagiannya seperti bagian akar tadi. Bagian paling luar adalah epidermis. Terus bagian dalam adalah korteks. Nah, terus yang tersebar ini apa, Mbak? Jadi kalau di monokotil, bedanya dengan dikotil, berkas pembuluhnya di monokotil dia tersebar seperti ini. Nah, kalau dikotil berkas pembuluhnya dia teratur. Nah, gini teratur. Bedanya itu, monokotil dan dikotil. Jadi berkas pembuluhnya atau xilem dan floemnya monokotil dia tersebar. Sedangkan xilem dan floemnya dikotil dia teratur. Nah, oke. Jadi bagian pertama adalah epidermis atau kulit luar, bagian kedua adalah korteks, dan
bagian yang tersebar di monokotil ini adalah xilem dan floem. Kalau yang teratur ini adalah xilem dan floemnya punya di kotil. Nah, korteks pada batang monokotil atau dikotil ini terdiri dari dua jaringan. Jaringan yang pertama adalah sklerenkim. Bagian atau jaringan yang kedua adalah kolenkim. Oke, yang pertama adalah sklerenkim. Dari kata kalian ingat skeleton. Skeleton itu kan kuat, kaku. Jadi kedua jaringan ini sebagai jaringan penyokong atau jaringan penguat. Nah, ini tadi kan meristem berkembang menjadi korteks. Nah, korteks ini ada dua jaringan. Yang pertama jaringan sklerenkim dan yang kedua jaringan kolenkim. Nah, kalau di kotil satu kesatuan ini dinamakan stele. Nah, terus kan kalau di kotil ini ada garisnya luar ini. Nah, ini dinamakan kambium. Nah, karena pada tanaman dikotil dia punya kambium, jadi saya gambarkan seperti ini ya, gambarnya, ilustrasinya. Jadi kalau tumbuhan ke atas atau ke bawah ini dinamakan pertumbuhan primer. Nah, jaringan yang berpengaruh adalah jaringan meristem. Terus kalau tumbuhnya ke samping, batang ini kan kalau dikotil batangnya besar ya. Ada yang besar berarti dia kan tumbuh ke samping. Ini dinamakan pertumbuhan sekunder. Nah, pertumbuhan ke batang ke samping pada tumbuhan dikotil ini dikarenakan ada yang namanya jaringan kambium. Nah, saya ulang. Kalau tumbuhnya ke atas atau ke bawah dinamakan pertumbuhan primer karena adanya jaringan meristem. Nah, kalau tumbuhnya ke samping dinamakan pertumbuhan sekunder karena ada jaringan kambium. Nah, bedanya apa dengan tumbuhan monokotil? Tumbuhan monokotil tumbuhnya kalau kalian amati, misalnya contoh tumbuhan monokotil kelapa, dia kan tumbuhnya dominan lebih ke atas, jadi enggak begitu ke samping, jadi mesti ke atas, berarti dia kambiumnya sedikit. Beda dengan tumbuhan dikotil yang batangnya bisa membesar karena adanya jaringan kambium. Oke, bagian batang selesai, lanjut bagian ketiga yaitu daun. Nah, seperti yang bagian-bagian sebelumnya, akar dibagi menjadi 3 bagian, batang dibagi menjadi 3 bagian. Sekarang daun juga dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah lembaran daun. Tahu nama latinnya lamina. Terus bagian yang kedua ada tangkai.
atau petiolus. Nah, bagian yang ketiga adalah ini saya gambarkan gini. Oke, bagian yang ketiga adalah upih. Upih itu kalian tahu daun talas. Jadi ada bagian yang seperti ini. Jadi daunnya itu memeluk batang. Nah, bagian yang memeluk batang itu dinamakan, terus di sini ya, dinamakan upih daun. Nah, oke, saya ulang. Daun dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah lembaran atau lamina, yang kedua adalah tangkai, yang ketiga adalah upih daun. Ini adalah bagian daun yang memeluk batang. Nah, sekarang lanjut ya. Jadi misalkan ini daunnya kita sayat. Nah, maka nanti akan kita lihat di mikroskop akan terlihat seperti ini, jaringan seperti ini, jaringan daun. Nah, jaringan yang paling luar adalah jaringan apa tadi? Jaringan epidermis. Nah, 2 jaringan ini adalah jaringan mesofil sebagai tempat fotosintesis. Jaringan mesofil dibagi menjadi 2, ada 2. Yang pertama ini jaringan palisade. Nah, kalau yang ini bunga karang. Nah, kalau ini epidermis atas, jadi di bawah ada epidermis bawah. Oke, lanjut keterangannya ya. Nah, ini jaringan yang membuka ini adalah stomata. Yang lingkaran di tengah ini dia adalah pembuluh. Saya tulis di sini. Pembuluh fungsinya untuk transportasi. Oke, lanjut. Fungsi dari epidermis. Fungsi dari epidermis adalah yang pertama melindungi daun, karena dia merupakan jaringan paling luar. Nah, yang kedua di epidermis itu ada stomata. Loh, kok bisa stomata di epidermis? Jadi stomata adalah derivat dari epidermis. Lalu jaringan mesofil. Jadi jaringan mesofil tadi untuk apa? Untuk fotosintesis. Nah, jadi di jaringan palisade dan bunga karang ini banyak terdapat klorofil. Klorofil tempatnya di mana? Nama organnya adalah kloroplas. Nah, yang masih bingung membedakan antara klorofil dan kloroplas, ini saya gambarkan. Jadi ini adalah kloroplas. Di dalam kloroplas ada klorofil. Oke, mudah kan? Jadi bedanya bagian organnya adalah kloroplas. Di dalam kloroplas ada yang namanya klorofil. Nah, itu tadi bagian yang ketiga, yaitu daun. Sekarang bagian yang terakhir,
adalah bunga. Nah, bunga ini adalah sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, selanjutnya kita lihat struktur dari bunga. Jadi dimulai yang bagian yang ini yang paling besar. Ini bagian bunga yang warnanya cerah. Lanjut, ini yang bagian kecil ini bagian yang paling tidak menarik, atau bagian yang berwarna hijau. Nah, kita bahas dulu yang berwarna hijau ini. Jadi, satu helai ini dinamakan sepal. Nah, kalau keseluruhan dari sepal dinamakan kaliks. Jadi bedanya, saya ulang, kalau sepal ini hanya satu bagian. Kalau kaliks ini keseluruhan. Nah, itu ya. Nah, lanjut bagian yang kedua, yang berwarna cerah. Jadi sama seperti ini. Kalau yang satu bagian ini dinamakan petal. Terus keseluruhan dari petal dinamakan corolla. Itu ya. Nah, lanjut ke bagian yang ketiga, yang panjang ini. Nah, kalau saya gambar jadi seperti ini. Ini tangkainya dinamakan filamen. Terus yang di ujung ini adalah anter. Nah, di anter dia mengeluarkan serbuk-serbuk, dinamakan serbuk sari atau polen. Lanjut ke bagian yang keempat ini yo. Ini kalau kita perbesar lagi, yang paling atas ini adalah stigma atau kepala putek. Terus bagian yang ini stilus atau tangkai. Nah, oke. Jika suatu tumbuhan memiliki ketiga ini, berarti ini dinamakan bunga jantan. Bunga jantan. Nah, kalau yang ini berarti bunga betina. Masih ingat, jika satu tumbuhan memiliki keseluruhan bagian ini dinamakan bunga sempurna. Berarti lawannya kalau tidak memiliki salah satu berarti tidak sempurna. Nah, jadi bagian-bagian bunga atau struktur bunga ada yang berwarna cerah mahkota, yang berwarna hijau dia adalah kelopak. Terus yang panjang ini dia serbuk benang sari. Terus yang ini adalah putek. Oke, jadi bunga tadi kan fungsinya untuk alat perkembangbiakan. Fungsi utamanya itu dibagi dua, sebagai polinasi dan fertilisasi.
Kalau polinasi berarti jatuhnya serbuk sari ini ke kepala butik, jatuh ke sini. Nah, kalau fertilisasi berarti lanjutannya, berarti ada pembuahan. Serbuk sari dia membuahi ovum atau sel telur. Itu ya. Ini tadi bagian terakhir atau bunga. Yang perlu diingat adalah sebagai alat perkembangbiakan, polinasi dan fertilisasi. Polinasi penyerbukan, kalau fertilisasi pembuahan. Itu ya. Strukturnya ada mahkota, kelopak, benang sari, dan butik. Oke, selesai materi struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.